Baik, baik. Makasih Bang Viko, Bang Ipang, eh, Tum dan sebagainya. Dan juga Ustazah Fauziah sudah tilawah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu wa la mursyida asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman pengajian PNS 90 atas izin Allah kita bisa bersilaturahim sekaligus mengadakan majelis ilmu pada pagi hari ini pada masih di bulan Muharram insyaallah ke makna maka tema yang saya angkat eh, terkait Muharram dan dengan adalah hijrah dan itsar. Hijrah ini karena hijrah ini adalah di bulan hijrah ini adalah makna Muharram terlain adalah hijrah yaitu menandai awal tahun baru Islam adalah ketika ya Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengadakan hijrah dari Masjidil Haram dari Mekah ke Madinah, kemudian diikuti oleh kaum muhajirin dari Mekah ke Madinah, menandai awal mula dari tahun baru Islam itu dengan eh, hijrah. Karena sudah tahun 1447 Hijriah, eh, karena dimulai sejak sekitar tahun 600-an ya, Wadi Masehi ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW, sama keluarganya, para sahabatnya, saudara kaum muslim dan muslimat yang berhijrah minaz zulumat ila nur dari jalan kegelapan menuju jalan yang bercahaya, berhijrah dari apa namanya kegelapan menuju kebahagiaan, dari kehancuran menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, izin sharing hijrah dan itsar. Ini ada materi pengajian zaman dulu ya. Jadi ada istilah iqamatuddin, menegakkan agama. Iqamatuddin itu menegakkan agama itu bisa dilakukan dengan iqamatuddin melaksanakan al-hijrah dengan menjadikan suatu titik perubahan. Nah, eh, ada fase peletakan, fasenya adalah Rasulullah melakukan perubahan dengan meletakkan marhalatu taksis atau melaksanakan dasar peletakan dakwah itu di Makkah, kemudian fase positioning di Madinah ya. Jadi meletakkan dasar di Mekah dan dalam bentuk apa menyebarkan prinsip dan ajaran Islam. Kemudian membentuk syakhsiyatul Islam yaitu da'iyah dalam bentuk membentuk pribadi Muslim yang dai. Jadi pertama menyebarkan eh, wa ta'alimu lil Islam, tasri'ul maya'u wa ta'alimul Islam, menyebarkan prinsip dan ajaran Islam. Kedua dengan cara membentuk pribadi Muslim, bina'u syakhsiyatu Islamiyah, membina atau membangun kepribadian Islam. Ini yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian binaul jamaah, membangun jamaah, kemudian merahasiakan struktur ya. Siriyatut Tanzim. Kenapa dirahasiakan? Karena ketika itu Rasulullah menyebarkan dakwah Islam di tengah-tengah orang kafir Quraisy sehingga kalau dia terang-terangan bisa langsung digerebek ya. Itu kayak mungkin di zaman kalau kita minoritas di tengah negara yang sekuler, negara yang kufar, ya kita nggak bisa berdakwah secara terang-terangan. Maka Rasul pun melaksanakan Siriatul Tanzim. Kemudian, tapi juga menjauhi bentrokan ya. Rasul pun menjauhi bentrokan. Jadi kadang-kadang ya tidak usah eh, ada saat-saat kita harus berdakwah dengan terang-terangan, ada saat kita harus ya, ya dengan santai-santai ya nggak usah banyak bentrokan ya, menjauhi bentrokan. Kemudian awalnya menjauhi peperangan ya. Ini kita belum pada fase perang, masih Rasul masih membangun pondasi dakwah di Makkah itu ya dengan pelan-pelan ya. Belum belum perang, mengumpulkan jamaah dulu, membuat jaringan kaum muslimin yang kuat karena orang nggak bisa disuruh perang sebelum dia solid dulu. Jadi menjauhi peperangan, kemudian
sabar dari cobaan dan siksaan. Nah, awal-awal dakwah di Makkah ini periode yang berat karena apalagi kita lihat tuh kisah para sahabat kayak Bilal bin Rabah, ya. Ada yang kemudian yang juga banyak mengalami siksaan, ada yang bahkan sampai ditusuk, ada yang sampai dibunuh dan segala oleh orang kafir Quraisy. Rasul pun ketika berdakwah pun tidak tenang-tenang saja ya, tidak nyaman-nyaman saja. Belum pernah dilempar di Taif, pernah disiram orang Yahudi dan sebagainya, atau mungkin dimusuhi oleh kaumnya sendiri ya, oleh orang-orang Quraisy. Jadi sabar dari segala macam cobaan dan siksaan. Kemudian, namun beliau juga menggali kekuatan potensi berjamaah dan menggali basis sumber daya alam pendukungnya. Jadi yang beliau bangun adalah mentalitas ya. Mentalitas di fase-fase disebut marhalatut ta'sis, membangun peletakan dasar dalam bentuk kemudian bagaimana membangun mentalitas alias eh, apa namanya? Membangun mentalitas pertama, bagaimana orang minal jahiliyati ilal Islam, dari jahiliyah kepada Islam, jahiliyah kepada Islam. Kemudian minal kufri ilal iman, dari kafir kepada iman. Lalu kemudian minas sirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Kemudian minal batil ilal haq, dari batil kepada kebenaran. Dan nifak ilal istiqomah, dari nifak kepada keteguhan istiqomah, dan minal maksiat ila ta'ah, minal maksiat ila dari maksiat kepada ketaatan, kemudian minal haram ilal halal, dari haram kepada halal, kemudian dari sendiri kepada jamaah, al i'tiradi infiradiyati ilal jamaah, dari sendiri kepada jamaah, jamaatul islamiyah. Jadi ini mentalitas alias saksiyah tazawiyah yang Rasul bangun. Kemudian yang kedua adalah membangun kedudukan untuk pijakan al-istihatil mu'aqaya, pijakan sementara, membangun basis masyarakat, kemudian membangun basis umat ya. Itu di fase hijrah yang membangun mentalitas, membangun kedudukan, kemudian ada fase positioning ya. Fase positioning adalah di Madinah dengan cara membangun al-qaidil ijtimai ya, membangun basis masyarakat, membangun basis keumatan, kemudian menggali kekuatan potensi pendukung, menata negeri dan dakwah yang menyeluruh. Ini jadi dakwah itu memang Rasulullah begitu sistematis, fase Makkah dan fase Madinah berlangsung kedua-duanya sampai beliau wafat. Kembali sekarang kepada inti hijrah adalah kedatangan kaum muhajirin dari suku yang berbeda menuju Madinah tanpa ada saudara dan harta. Mereka menuju ke kaum yang belum pernah dikenalnya. Begitu juga halnya dengan kaum Ansor, kaum yang sering melakukan pertumpahan darah. Di antara mereka perselisihan dan pertikaian. Namun dengan kedatangan kaum muhajirin, mereka pun menyambutnya dengan baik seperti yang difirmankan oleh Allah. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ini bagian terakhir yang menarik ya. Wa may yuqa suha nafsih faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dipelihara dari kekikiran ya, dari kepelitan dirinya, faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Jadi ini bagaimana Allah menggambarkan di surat Al-Hasr ayat 9, walladzina tabawwa'una dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa ma yuqa suha nafsih fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, itu orang Ansor sebelum kedatangan mereka, orang Muhajirin, mereka mencintai orang berhijrah kepada mereka, orang Muhajirin, dan mereka, orang Ansor, tidak menaruh keinginan dalam hati mereka, tapi apapun diberikan kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka pun dalam kesusahan. Ini yang menarik, teman-teman sekalian. Ya.
Bagaimana kisah Ansor dengan Muhajir, bagaimana orang-orang itu ikhlas menolong ya, dan mendahulukan adalah itsar dengan kata-kata itsar. Walladzina wa yu'siruna ala wa yu'siru, ada istilah mendahulukan, wa yu'siruna ala anfusihim, atas jiwa, mendahulukan dari diri mereka, walau kana bihim khososo, walaupun mereka pun sebenarnya orang-orang yang bukan berarti mereka orang yang eh, nyaman ya, mereka orang-orang susah juga. Jadi ini satu hikmah bahwa orang tidak harus kaya untuk bisa membantu orang. Orang tidak harus tajir melintir untuk bisa bersedekah. Orang tidak harus kaya raya untuk bisa berzakat, berinfak, sedekah. Pelajaran dari kaum Ansor, bagaimana orang Ansor pun sebenarnya tidak sangat kaya juga, tidak sangat tajir, tapi mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Dengan wayu siruna, sekali mereka pun hososoh, mereka juga orang-orang yang sedang kesusahan, tapi mereka bisa memelihara dirinya dari kekikiran. Kata Allah, eh, wa may wa may yuqa suha nafsi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita ini kan alhamdulillah angkatan 90 seperti ini ya. Saya senang sekali dengan teman-teman 90 yang sangat gemar berdonasi ya, untuk kayak ya, ya kita ke teman, bahkan teman kita Nasrani pun ya, Sabo dan sebagainya, ya bagaimana itu rajin silaturahmi ke rumah sakit, itu luar biasa, dakwah yang luar biasa tuh. Ataupun Merfon meninggal segala macam kita datang. Jangankan yang muslim, yang Nasrani pun kita datengin kan. Ini akhlak luar biasa. Ataupun kita berdonasi untuk ada di kelas yang perlu UKT dibayarin di kampus. Ya, mungkin kita nggak tajir-tajir amat, cuma kita senang berdonasi. Ini udah kayak perilaku kaum Ansor yang kita, dan alhamdulillah Allah melihara kita dari kekikiran ya. Kita mungkin nggak kaya-kaya amat, cuma kita mau berinfak, ini yang hebat. Eh, karena karena orang baik itu bukan berarti orang yang senang berzakat, bukan berarti mereka kaya, tapi mereka orang-orang yang baik ya. Kan mungkin mereka tidak kaya-kaya amat, cuma mereka sadar bahwa dalam harta dia ada harta, ada bagian orang-orang yang fukara wal masakin, yatama, orang yatim, fakir miskin yang membutuhkan daripada dia sendiri. Jadi ini penting, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka adalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung, kata Allah. Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah berkata, kaum Ansor yang telah menempati kota Madinah sebagai kota Rasul dan sebagai tempat tinggal, mereka juga telah beriman pada Allah dan Rasulnya sebelum kaum Muhajirin datang. Kaum Ansor mencintai kaum Muhajirin yang telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke tempat mereka. Hal tersebut cukup sebagai bukti kecintaan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Ini kalau teman-teman yang pernah haji dan umroh bisa membedakan antara Mekah dan Madinah ya. Dari segi alam pun mungkin apa ya, Madinah lebih dingin, lebih adem karena lebih utara ya. Tapi kalau umrohnya atau haji di bulan-bulan ya Desember, Januari sampai Maret, April masih adem, Madinah bisa 10 derajat, 15 derajat. Dan juga saya melihat beda, kontur alamnya beda ya, karena Masjid Nabawi itu lebih lebih datar ya. Ya, bentuknya kotak persegi persegi panjang gitu. Kemudian juga teratur semuanya, bentuk bangunannya teratur gitu ya. Ada sementara kalau kita melihat Masjidil Haram kan bentuknya unik ya, karena ya di bebatuan, bahkan sekarang harus menghancurkan pegunungan, gunung-gunung di sekitarnya. Juga beda karakter orang, beda kontur fisiknya antara Mekah Madinah. Nah, tapi memang Ansor dari luar Madinah punya karakter sebagai penolong ya, menolong orang-orang muhajirin. Dulu pun kaum muhajirin datang ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan harta mereka. Setibanya mereka di Madinah, kaum Ansor rela untuk meringankan beban saudara-saudaranya dengan berlomba-lomba mengeluarkan apa yang mereka miliki. Mereka datang kepada Rasulullah SAW agar beliau membagi kurma yang mereka miliki untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah dan Anhu, ia berkata, orang Ansor berkata kepada Rasulullah, bagikanlah kurma ini untuk kami dan mereka. Beliau menjawab, tidak. Berikanlah kami keperbekalan dan kalian libat kami dalam perkebunan kurma kalian. Mereka menjawab, ya kami dengar dan kami patuh, sami'na wa ata'na. Jadi keduanya punya akhlak yang baik. Orang Ansor suka menolong, orang Muhajirin pun juga punya harga diri, punya punya apa namanya, punya muruah, punya wibawa, punya gengsi, punya kesucian, punya ifah, waro dan muruah. Artinya mereka tidak mudah menerima pemberian gitu, walaupun itu pemberian yang halal, karena mereka punya punya, bikin bahasa Belanda ya, gezag,
punya wibawa, punya izah, punya kesucian, punya kewibawaan. Ya, walaupun mau dikasih, silakan ambil aja. Kata orang Ansor, kata orang Muhajirin, enggak. Berikanlah kami perbekalan dan kalian libat kami dalam perdagangan. Atau kisah yang juga monumental, kisah Abdurrahman bin Auf yang juga ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi. Ya, karena mereka itu kan ditaahi ya, dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin. Makanya kata Sa'ad bin Rabi, saya punya rumah dua, kamu ambil satu. Saya punya istri dua, kamu ambil satu, pilih yang paling cantik. Segitunya gitu ya. Bahkan istri pun diceraikan, diserahkan kepada saudaranya dari kaum muhajirin. Mungkin kalau zaman sekarang dianggap pelanggaran HAM kaum perempuan. Apa ya, para pengkaji gender ini gimana sih, istri diceraikan dikasih bersaudaranya? Cuma ya konteksnya bukan seperti itu ya. Konteksnya karena itsar, mendahulukan saudaranya gitu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah adalah titik tolak perubahan. Hijrah dilakukan dari hijrah maknawiyah, itu hijrah dari kegelapan kepada cahaya, dari kufur kepada iman, syirik kepada tauhid, batil kepada kebenaran, minal kufur ilal iman, minal zulumati ilal nur, minal syirki ila tauhid, minal batil ilal haq, minal nifaq ila istiqamah, minal maksiat ila ta'ah, minal infiradi ila jamaah. Dari itu hijrah ya. Gelap pada cahaya, kufur pada iman, syirik kepada tauhid, batil kepada benaran, nifaq kepada istiqamah, maksiat kepada taat, dan individual kepada jamaah. Kedua, hijrah itu hijrah secara tempat, ada makan, makan artinya tempat ya. Kalau bahasa Indonesia makan ya to'am, it'am atau aku lu makan. Tapi kalau maknawi ini secara mental, makan ini setempat. Dimaksudkan adalah tempat berpijak sementara untuk mendapatkan basis masyarakat pendukung dan wilayah. Kenapa harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena dulu ketika kurang kondusif, maka mereka harus hijrah. Jadi setelah itu kembali ke Makkah dalam Futuh Makkah ketika Makkah sudah kondusif ya. Sekarang mungkin kita tidak perlu hijrah tempat ya teman-teman sekalian ya. Kita hijrah maknawiyah saja. Kita kan semua tempat di Indonesia aman, kecuali orang-orang Gaza, nggak orang-orang di Myanmar atau orang Rohingya. Hijrahnya karena kalau nggak berpindah mereka dibunuh ataupun terbunuh. Begitupun orang Gaza sebagian nggak mau hijrah karena kalau mereka cabut dari Gaza, Israel akan men-take over daerahnya itu. Nah, jadi mereka tidak hijrah kan dalam rangka menjaga wilayahnya atau menjaga tanah airnya begitu. Jadi hijrah ma'nawiyah, hijrah makaniyah. Kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti hajaro, meninggalkan, menjauhkan, dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat beliau dari Makkah ke Madinah. Perintah berhijrah ada pada surat Al-Baqarah ayat 18. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, berkatalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat berikutnya, surat eh, Al-Anfal ayat 74 ya. Al-Anfal 74. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والنصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله bikulli syai'in alim. Terjemahannya, dan orang-orang yang beriman pada dan berhijrah setelah berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan pada orang-orang muhajirin, itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka adalah memberi ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah setelah berjihad pada jalan Allah, yang orang-orang yang memberi tempat kepada kediaman dan memberi pertolongan pada orang-orang muhajirin, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan benar-benar beriman, mereka memperoleh ampunan dan juga rezeki dan nikmat yang mulia. Berikutnya surat At-Taubah ayat 19-20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim
masih izamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi derajat di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka adalah orang-orang yang berjaya. Hmm. Jadi pahalanya juga luar biasa ya. Alladzina amanu wahajaru wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim izamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ada orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian hijrah itu harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan tujuannya mengarahkan ke rahmat dan ridha Allah. Kedua, bahwa mereka itulah mukmin sejati yang akan memperoleh pengampunan Allah, memperoleh keberkahan, tempat rezeki atau nikmat yang mulia dan kemenangan insya Allah. Bahwa hijrah dan jihad dapat dilakukan dengan mengorbankan apa yang kita miliki termasuk harta, benda, dan bahkan jiwa ya. Mungkin dalam konteks sekarang kita ada beberapa artis yang hijrah ya. Hijrah kita ada yang mantan Peter Pan, ada yang apa eh, apa lagi tuh ya. Ada yang mantan Sheila on Seven, mantan Peter Pan, ada kayak eh, apa namanya? Teuku Ryan, Shireen Sungkar segala macam. Kemudian bahkan ada artis-artis yang kemarin pemain film dewasa ya, kayak juga hijrah dan sebagainya. Tapi juga ada yang kembali 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 ke dunia lama ya, karena masalah hati itu hanya Allah yang tahu ya. Hijrah karena memang karena Allah atau karena dunia atau karena ingin karena lawan jenis atau karena ingin menikah dan sebagainya itu hanya Allah yang tahu karena inamal a'malu binniyat semua amal itu tergantung niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan sisinya atau karena perempuan yang dinikahinya fahijratuhu ma hajaru ilaihi maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan ya. Jadi hijrah itu tergantung niatnya yang tahu hanya kita dan Allah. Tahun Hijriah ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai jawaban atau surat Wali Abu Musa al-Asy'ari. Khalifah Umar menetapkan tahun Hijriah kalender tahun gajah, kalender Persia untuk menggantikan penanggalan yang digunakan bangsa Arab sebelumnya yang berasal dari tahun gajah, kalender Persia, kalender Romawi dan kalender-kalender lainnya yang berasal dari tahun-tahun peristiwa besar jahiliyah. Khalifah Umar memilih peristiwa hijrah sebagai akta takwim Islam karena hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa paling monumental dalam perkembangan dakwah. Hijrah makaniyah meninggalkan suatu tempat ada beberapa jenis hijrah ma'nawiyah yaitu Rasulullah dari Mekah ke Habasyah, Rasul dari Mekah ke Madinah, hijrah dari suatu negeri yang di dalamnya didominasi oleh hal yang diharamkan, hijrah dari suatu negeri yang membahayakan kesehatan, untuk menghindari penyakit menuju negeri yang aman, hijrah dari suatu tempat karena gangguan terhadap harta benda, hijrah dari suatu tempat karena menghindari tekanan fisik. Tapi sekarang ada hijrah karena korban gempa bumi, korban tsunami, korban gunung berapi, korban banjir, itu hijrah sementara ya, karena dia akan kembali ke tempat semula. Sekarang yang berikutnya masalah itsar ya. Yang menarik dari Ansor ini adalah bagaimana mereka punya jiwa mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Kaum Ansor memiliki sifat itsar, lebih mementingkan orang lain dari dirinya sendiri, sehingga mereka menawarkan rumah kepada kaum Muhajirin, bahkan di antara mereka ada yang menawarkan pada Rasulullah SAW, sekali engkau menghendaki, ambillah salah satu rumah kami untukmu, namun beliau menjawab dengan cara yang baik pula. Karena Rasul pun dan para Muhajirin juga punya izah, punya ghizah, nggak apa main terima aja karena mereka juga punya wibawa, punya muruah. Kalau kita mau ditawarin kita ambil aja, kasih rumah, gua ambil kalau lagi butuh rumah nih. Ya, kalau orang muhajirin nggak begitu ya. Kita adalah mendahulukan orang lain dalam urusan dia, walaupun dia sebenarnya butuh juga gitu. Cuma dia mendahulukan orang lain. Secara bahasa Isar bermakna mendahulukan, mengutamakan, dengan secara istilah itu mendahulukan yang lain dari dirinya sendiri dalam urusan duniawi berharap pahala akhirat. Isar dilakukan atas dasar yakin kuatnya mahabbah atau kecintaan dan sabar dalam kesulitan. Jadi karena apa keyakinan, mahabbah, kecintaan dan kesabaran dalam kesulitan.
Jadi itsar adalah mendahulukan, mengutamakan, sedangkan secara istilah yang dimaksud itsar adalah mendahulukan yang lain dari diri sendiri dalam urusan duniawiyah berharap pahala akhirat. Itsar dilakukan atas dasar yakin atau kuatnya mahabbah dalam sabar dan sabar dalam kesulitan. Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya atau engkau membayarkan hutangnya atau engkau hilangkan kelaparannya. Ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya menghilangkan kesusahannya, orang berutang kita bayarin, orang lapar kita kasih makan, orang susah kita bantuin. Ini kalau kita mungkin mahasiswa nggak bisa bayar UKT, kita bayar UKT-nya. Tapi kita yang sakit kita datangin silaturahim, itu bagian amalan yang Allah cintai. Istilah dalam bahasa Arab memiliki arti mengutamakan atau memprioritaskan orang lain. Definisinya adalah seperti Muhammad Sidqi Al-Qurdu Al-Ithar maknahu tafdilul ghairi alal nafsihi wa taqdimu alaihi wa yuqabilul itharul asarata wa magnaha al-istisaru bisai'i wa maza'ahu minal ghair. Bisa bermakna memprioritaskan orang lain atas diri sendiri. Lawan kata isar adalah al-atharah yang bermakna mementingkan diri sendiri ataupun egois. Jadi isar dengan atharah beda. Yang satu mementingkan orang lain, yang lainnya adalah mementingkan diri sendiri melawan mementingkan orang lain. Ya, dua hal yang sifatnya berbeda. Imam Al-Sarkasi menambahkan dalam definisinya sebagai upaya memprioritaskan orang lain atas sesuatu yang sama-sama dibutuhkan. Definisi isar menjelaskan bahwa isar adalah suatu alat terpuji di mana seseorang lebih mengutamakan orang lain daripada pada satu kebutuhan atau lebih daripada dirinya sendiri. Isar termasuk amal yang bertujuan memudahkan dan meringankan urusan orang lain, termasuk yang memiliki nilai dasar yang besar dari Allah SWT. Ini dalam hadis riwayat Muslim disebutkan man nafasa an mu'min kurbatan min kuraba dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man syara'a ala mu'siri yasharallahu alaihi fi dunya wal akhirat wa man yashara musliman syarahullaha في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, insya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, insya Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, insya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong orang hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Ini yang menarik ya. Sampai melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang susah, insya Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, insya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, namun ada satu hal, isar itu hanya untuk dalam wilayah dunia, dalam wilayah non ibadah ya. Kalau dalam masalah ibadah justru tidak dibolehkan isar. Misalnya kalau kita datang duluan di masjid, ya kita di saf yang paling depan, jangan nunggu dulu teman kita yang datang belakangan, kita kasih tempat. Itu nggak gitu Itzar ya. Itzar itu ya kalau kita datang duluan ya kita ya karena yang first come first serve ya. Soal itu kan bukan siapa yang paling mulia atau siapa yang paling tinggi jabatan ya. Yang datang duluan dia yang paling bisa di saf pertama gitu. Karena kita mendahulukan orang bos kita, padahal dia eh, apa namanya masbuk ya, datangnya terlambat. Kita datang duluan, kita nggak mau di saf depan karena itu untuk bos, kalau bos datangnya masbuk. Istilahnya ya kalau kita datang duluan, kita kita duluan di depan, saf utama yang paling depan ya. Atau kalau wudhu ya kita wudhu duluan gitu. Kalau datang duluan kita wudhu duluan ya, pakai antrian sesuai dengan antrian ya. Jadi eh,
Kecuali kalau dalam masalah keduniawian kita mendahulukan orang yang sedang butuh, tapi kalau dalam masalah ibadah justru kita ya first come first serve, yang duluan datang dia yang berhak untuk melakukan mendapatkan pelayanan duluan ya. Kalau wudhu air cuma satu satu pip satu apa keran ya dia yang wudhu duluan karena dia datang duluan. Yang datang kedua wudhu kedua dan sebagainya. Bukan malah silakan Bapak yang belakangan datang duluan karena itu bos kita yang nggak kayak gitu ya. Ishak tidak dalam wilayah ibadah. Perbuatan isar menjadi terpuji jika dipraktekkan dalam urusan duniawi bukan dalam urusan ukhrawi. Adapun dalam perkara ibadah ukhrawi, isar adalah sesuatu yang dibenci, tun makruh atau bahkan haram. Sebenarnya disebutkan dalam kaidah fikih al-itharu fil kurbi makruh. Itsar dalam perkara kurbi dalam perkara ketaatan hukumnya adalah makruh. Atau dalam ungkapan lain al-isaru fil kurba makruhu wa fi ghairiha majbub mahbub. Isar dalam perkara ketaatan hukumnya adalah makruh dan pada selain ketaatan itu disukai. Jadi dalam perkara ibadah ketaatan itu makruh. Silakan apa Bapak yang datang belakangan di depan safnya karena Bapak pimpinan VIP, direksi, manajer duluan. Kalau datangnya belakangan ya enggak lah. Kalau perlu yang datang OB, cleaning service, staff yang rendahan datang duluan dia yang di saf pertama. Nggak usah nungguin bos karena bosnya terlambat jangan dikasih saf. First come first serve. Baik, jadi intinya itu terakhir hijrah itu hijrah tidak sekedar secara makan atau secara tempat, tapi juga secara maknawiyah. Maknawiyah ini sekarang dibagi menjadi i'tiqad ya. Hijrahnya kita hijrah secara eh, apa ini pun kita mengadakan pengajian kan dalam rangka hijrah juga ya, supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran. Biasa pagi-pagi kita nongkrong-nongkrong, nongki-nongki doang gitu. Kemudian ngalor gitu nggak jelas, sekarang kita ikut pengajian. Tapi hijrah fikriyah, termasuk hijrah lifestyle, hijrah pemikirannya. Dulu mungkin sekuler, liberal, sekuler, atau ala Gen Z sekarang yang serba pragmatis atau serba toleran. Kita mulai menjadi lebih kritis, kita menghijrahkan pikiran kita yang lebih Islami, juga hijrah secara suluk, secara lifestyle, halal lifestyle, hijrahnya lifestyle kita. Kalau sekarang kan udah zaman halalisasi ya kita gunakan yang halal lah. Kalaupun keluar negeri cari wisata halal, jangan tinggalkan sholat, segala macam. Kalau nggak ada masjid, di mana-mana ada Allah ya sholatnya dimanapun selama itu tempatnya bersih dari najis dan tidak mengandung kesyirikan ya. Jangan gara-gara traveling ke luar negeri akhirnya nggak mau sholat juga alasannya Allah Maha Pengampun yang nggak gitu juga ya. Jadi hijrah i'tiqadiyah, hijrah secara niat, hijrah secara fikriyah, pikiran, hijrah secara su'uriyah, secara selera. Misalnya senangnya karena menjadi dengan apa dengan lawan jenis yang Islami lah atau dengan musik atau dengan musik, dengan film, dengan lawan jenis yang dengan kesenian yang sifatnya tidak membawa kita dari kemusyrikan atau tidak membawa kita ke arah kemaksiatan. Hijrah secara syuur, secara selera, secara kecintaan, dan hijrah secara suluk, secara akhlakiyah. Itikadiyah, fikriyah, syuuriyah, dan sulukiyah. Hijrah secara nggak cuma tempat. Sekarang mungkin kita nggak perlu hijrah tempat lagi. Karena hijrah secara maknawi, secara eh, apa lebih kepada hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah akhlak, hijrah selera, dan hijrah lifestyle. Demikian Allah bisawab yang benar datangkan Allah eh, apa namanya yang hilaf karena kehilapan saya pribadi fastabiqul khairat dan semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita punya selama ini dan kita jauhkan dari kemaksiatan dan kita selalu terdorong melakukan hijrah secara maknawiyah karena kita juga bukan orang yang suci ataupun yang mulia-mulia sekali. Kita orang yang mudah lupa, mudah goyah. Lalu kita selalu dikuatkan Allah SWT, selalu berada dalam jamaah orang-orang yang sabar, yang taat dan istiqomah, bukan jamaah orang-orang yang lalai, bukan orang-orang yang kembali ke jalan kemusyrikan atau jalan-jalan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Demikian
Aku minkum, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Heru, Masya Allah. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya. Mungkin kita buka dengan pertanyaan, tapi izin Ustadz Heru, saya buka pertanyaan dulu Ustadz Heru ya. Ini selalu jadi Fadol, fadol, Ustaz. pertanyaan yang selalu apa ya? eh jadi ada di pikiran saya kalau saya nggak boleh mengatasnamakan teman-teman gitu loh. Alhamdulillah kita ini kan eh, apa diberi izin Allah untuk mendapatkan kenikmatan pengajian ini gitu loh, dan ini tadi seperti yang Ustadz Heru bilang bagian dari proses hijrah kita gitu loh. Nah, eh, dan alhamdulillah kita merasakan ketenangan dan kenikmatan dari pengajian ini gitu loh. Nah, eh, ini pertanyaannya mungkin pertanyaan yang agak 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 nakal gitu Ustadz Heru ya. Kira-kira bagaimana cara yang enak gitu ya untuk mengajak teman-teman kita itu saya nggak berani untuk bicara sebagai proses hijrah, tapi mungkin paling sedikit adalah ngajak mereka untuk ikut pengajian ini gitu loh. Sehingga dari sana kita Hmm. harapkan pelan-pelan bisa apa bisa bisa lebih jauh lagi mereka untuk mendapatkan kenikmatan dari nikmat iman ini. Saya nggak tahu Hmm. Ustadz Heru mau dijawab dulu atau nunggu dua pertanyaan lagi yang lain. Saya jawab dulu deh biar nggak lupa. Siap, silakan. Ya, makasih Bang Viko. Ini juga saya kira tugas para dai itu menyeru dan mengajak ya dengan cara-cara yang baik, dengan istilahnya dengan cara yang ahsan ya. Eh, Mangga Ustaz Zafifi pamit duluan. Dengan cara yang ahsan karena dengan cara yang baik, tapi tugas kita kan mengajak ya, mengajak dengan cara yang baik, dengan eh, setelah itu tugas kita selesai. Tugas kita mengajak bukan menentukan ya. Tapi juga kita juga perlu strategi dalam mengajak karena mungkin eh, apalagi sekarang zaman sekarang kan orang punya banyak pilihan-pilihan kegiatan ya, pilihan kegiatan dia punya banyak agenda, dia pun punya banyak pengajian juga nggak cuma satu. Jadi kita mungkin perlu banyak berdiskusi kira-kira modelnya seperti apa. Atau mungkin zaman sekarang perlu memahami psikologi orang yang mungkin dengan istilah adult learning, pembelajaran orang dewasa, ada mungkin kita perlu mengubah model pembelajarannya atau cara teknik pembelajaran, cara-cara pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan kelompok umur segini dan sebagainya. Karena mungkin kalau Gen Z cara kayak gini mungkin kurang pas ya. Kalau kita masih pas karena kita mungkin Gen X atau Gen Z mungkin lebih banyak diskusi atau dialog, mentorship ataupun langsung di action ya. Kalau kita masih bisa model seperti ini, model pengajian seperti ini, ya mungkin kita perlu variasi, nggak sekedar ketemu fisik. Kayak pengajiannya mungkin ya dulu kan kita pernah di Kopi Koneng, itu yang bikin menarik ya. Atau mungkin kopi daratnya dengan ketika ya buka bersama di rumah Desi sama siapa kemarin itu. Jadi memang perlu banyak variasi-variasi dan kreativitas dan inovasi. Tapi intinya tugas kita hanya mengajak. Kita nggak bisa memaksa, nggak bisa. Cuma ya tugas kita mengajak, selebihnya ya tugas kita selesai ya. Tapi juga kita perlu memperbaiki cara-cara kita berdakwah, cara-cara kita mengajak, cara-cara kita berdialog, cara-cara kita mengaji dan sebagainya. Karena setelah itu baru kita tawakal pada Allah ya. Tapi ala kulihal yang penting emang energi sih, energi dan kesabaran ya. Karena itu pula yang dilakukan oleh para pendakwah era-era sebelumnya gitu. Mereka juga sekarang hambatannya minimal masih sangat minim dibandingkan orang-orang terdahulu yang nggak ada belum ada teknologi informasi atau di daerah yang notabene menolak, mereject dan antipati dengan dakwah Islam. Kalau kita kan relatif aman-aman aja ya. Cuma mungkin memang perlu mungkin bisa di manajemennya, bisa di pembicaranya. Makanya bagus kalau mari diselang-selingin nanti ada pembicara yang kayak Ustadz Faris Beki dalam 2 pekan lagi itu menarik ya. Karena membuat lebih variatif dan bisa mengundang orang lebih banyak gitu. Jadi demikian mungkin Ustadz Viko. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Prof. Heru. Mungkin saya buka dua pertanyaan lagi teman-teman yang ingin bertanya.
Biasanya Nani punya banyak pertanyaan nih. Silakan Nan. Lagi di mana teh ini di Bali? Alhamdulillah, udah sampai. Ya biasa kalau udah umur segini mah fisiknya ya. Kalau keinginan mah besar, tapi fisiknya yang kemarin sempat tepar beberapa hari, Prof. Tapi alhamdulillah sudah sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini. Barokah ya. Ini Prof ada dua sebenarnya poin pertanyaan saya. Sebenarnya sharing atau mungkin saya mohon ada pendapat aja. Pertama ada salah satu teman kita nih, Prof, yang pernah juga saya sampaikan, kayaknya beliau ini antusias banget untuk mempelajari Islam. Eh, Entah backgroundnya apa, kita kan tidak boleh mengadjust ya, Prof ya, ya Ustadz. Ya, Eh, eh, Atas dasarnya sih dia ingin mempelajari Islam, bagaimana katanya Islam itu dia dia tapi tidak mau dulu untuk publik dulu, tapi dia pingin antar antar teman-teman aja dulu, terutama dia mempelajarinya dari teman-teman. Kebetulan dengan saya dia pingin sharing dulu gitu. Nah, saya kan ilmunya masih sangat-sangat rendah dan cetek sekali ya Ustadz, takutnya saya salah memberikan satu pandangan gitu kan. Cuman di sini sih saya hanya bisa memberikan apa ya, sesuatu yang umum-umum dan mungkin kehidupan sehari-hari aja gitu, bahwa Islam itu sebenarnya agama yang apa namanya bersahabat gitu ya. Sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan sesuatu yang frontal gitu kan. Apalagi mungkin hal-hal kekerasan gitu kan, seperti itu. Malah lebih ke banyak toleransi. Hanya itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau dalil-dalil dan mungkin hukum-hukum agama, mungkin ada saran dari Prof. Saya mungkin bisa menghubungi atau mungkin bisa mengkonekkan beliau ini kepada siapa. Itu sih. Mudah-mudahan saja diberikan hidayah, karena hidayah itu sebenarnya Allah ya yang memberikan. Cuman kalau ya, saya lihat semangat ini, saya sih juga ikut semangat gitu, Prof. Gitu. Mudah-mudahan aja bisa menjadi amal ma'ruf kita ya, ya, untuk ya, syiar kepada apa teman-teman atau mungkin siapapun lah yang di sekitar kita. Terus yang kedua adalah hijrah itu bukan hanya sesuatu yang eh, nyata terlihat dari misalnya dari non Muslim ke Islam, tapi cara kita mungkin beribadah ya Ustadz. Sementara ini kan di negara kita ini mungkin Islam secara umumnya di Indonesia ini masih tuh dicampur adukan dengan antara ibadah dengan adat istiadat tradisional nih Ustadz. Misalkan ya, acara 7 bulanan yang harus ada ritual-ritual tuh. Nah, menurut Ustadz itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah Nani. Memang apa kita tugas kita mengajak ya, tidak menghakimi. Tugas kita itu menjadi muslim yang ramah, bukan muslim yang marah gitu. Karena setiap orang punya level keberagaman yang beda-beda, level yang beda-beda, dari keluarga yang sama sekali jauh dari Islam, dan keluarga yang ala agamis, religius, macam-macam. Tapi ketika dia mau belajar itu udah hal yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah, sangat bagus sekali. Jadi memang kita perlu namanya fikih dakwah yang bagus, yang tepat untuk menghadapi orang yang berbeda-beda tadi ya. Katanya dan nggak semua harus dikasih menu yang berat. Misalnya awal-awal pengajian kita nyuruh dia baca Quran ya, mungkin dia malah takut. Tapi kalau dalam suatu kelompok pengajian, kamu baca Quran, dia takut karena mungkin bacaan dia belum lancar. Dan itu membuat dia nggak mau datang lagi. Antar gue disuruh ngaji, gue nggak mau bacaan gue masih hancur misalnya begitu. Jadi mungkin banyak cara lah, banyak pendekatan yang kita cari pendekatan yang paling nyaman buat. Yang penting dia masih mau datang, mau denger, mau silaturahmi, mau ngobrol, itu udah bagus. Ya. Dan jangan jangan kita menunggu kita jadi ulama dulu, kita baru baru menyampaikan syiar gitu ya. Karena tapi juga jangan, tapi kita pun juga jangan jangan puas dengan kondisi kita sekarang. Kita kalau kita kurang kurang ilmu ya kita belajar. Sekarang kan belajar bisa dengan banyak cara ya, dengan online offline bisa
kita nggak harus punya degree di bidang agama Islam untuk bisa berdakwah, karena bisa belajar sendiri ya. Bagus kalau belajar lagi. Itu yang saya lakukan. Saya belajar lagi S2 S3 Islam. Nah, saya merasa ini saya harus harus saya kebanyakan ilmu sekuler, maka saya harus kembali agamis, maka saya S2 dan S3 lagi di bidang pendidikan Islam dan di bidang agama Islam. Nah, tapi nggak harus ngikutin gitu juga. Kita bisa, sekarang orang bisa belajar otodidak dengan media online dan sebagainya. Yang penting kita berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita dalam beragama dengan apa yang waktu yang kita miliki. Bahkan saya salut ada seorang orang-orang yang masih belajar tahsin di umur 60-70 tahun ya. Umur 70 masih ikut klub tahsin, membaguskan bacaan Quran, atau klub tahfiz, atau masih ikut odol, ikut one day one juice odoj, one day one juice odol mah bis truck overload ya. One day, one juice, one day, one ayat, hafalkan Quran satu halaman sehari, atau membaca Quran minimal satu halaman, one day, one juice sehari, atau hari satu juz, itu luar biasa. Atau ada yang orang tua yang masih belajar tahsin dan tahfiz di umur 70, 80, 80 itu luar biasa ya. Jadi orang tuh orang kan punya timeline sendiri-sendiri atau punya zona waktu sendiri-sendiri. Kita nggak usah saling apa namanya mengkritisi ya. Tuh Alhamdulillah tuh Mbak Sri Utari. Eh, ini luar biasa kita. Tiap orang punya zona waktu sendiri-sendiri ya. Ya, ada yang mungkin tobatnya umur 20, ada yang umur 30, ada yang umur 40, ya masih silakan aja gitu. Ada yang takdirnya lahir di keluarga ustadz, ustazah, takdirnya malah nggak tahu siapa orang tuanya. Saya punya mahasiswa yang sampai sekarang nggak tahu siapa orang tua aslinya, karena sejak kecil dibuang sama ibu ibu bapak biologisnya, dibuang di depan pintu suatu keluarga, dia masih bayi merah dibuang. Jadi sampai sekarang dia nggak tahu siapa orang tuanya. Cuma dia taunya yang mengasuh saya sekarang bapak ibu saya yang mengangkat saya sebagai anak, tapi saya nggak tahu siapa orang tua kandung saya. Itu kan tragis sekali. Cuma dan dia nggak bisa milih dari mana dia punya orang tua. Tapi juga ada yang lahir dari keluarga ulama, keluarga ustadz ustazah. Jadi kita semua orang punya titik berangkat yang beda, punya zona waktu yang berbeda. Yang penting dia jangan menyerah dan jangan berhenti belajar aja itu, karena kita selama kita masih punya nyawa, selama kita masih bisa menghirup napas, kita masih bisa belajar. Juga kita memilih cara-cara pendekatan dakwah yang ideal, yang cocok untuk setiap orang beda-beda. Dengan model Gen X beda caranya, beda gayanya, beda pendekatannya. Ada yang polanya pola mentorship, pola coaching, ada yang polanya harus pola talaki atau dengan ngajar langsung, ceramah. Ada yang ceramah nggak suka, sukanya dengan coaching, dengan mentorship, dengan fardiyah, bukan berjamaah. Iya, ada yang dengan suka model di ngomong individual, atau juga ada yang harus lewat forum yang luas, beda-beda caranya. Jadi kita harus kembangkan cara-cara kita berdakwah dan juga sekaligus mengembangkan kompetensi kita diri kita sendiri ya, karena kita pun masih lemah dan masih kurang. Itu sih Teh Nani. Atur nuhun. Ya, untuk yang masalah itu ibadah yang dicampur ritual gimana, Ustaz? Oh, ibadah ya, yang oh ya, ya 7 bulanan segala macam ya. Saya kira Iya, nggak semua budaya itu salah ya. Nggak semua urf, nggak semua adat istiadat itu salah. Kalau kalau dia emang sifatnya mubah ya nggak masalah, kayak tahlilan 7 harian, mungkin yang dia nggak salah ya. Cuma ya tapi juga jangan dianggap bagian dari keharusan ya. Ya kalau nggak 7 harian, kalau nggak 3 harian, kalau nggak 100 harian, maka itu dosa nggak juga gitu. Cuma jangan, cuma juga jangan dilarang juga gitu. Karena juga tidak ada yang, kecuali kalau di dalamnya ada unsur syirik ya. Kalau ada unsur syirik, unsur yang, karena eh, memang tidak semua bid'ah itu jelek ya. Ada bid'ah, ada sesuatu yang tidak diatur, tidak semua bid'ah jelek. Ada bid'ah yang mungkin ya sifatnya ya mubah-mubah saja gitu. Hanya Rasul nggak mengajarkan atau tidak. Tapi ketika, kalaupun mungkin sekarang Rasul itu pun Rasul mungkin nggak akan menyalahkan juga. Hanya beliau dulu tidak mengajarkan. Cuma sekarang dulu dakwah lewat Zoom itu boleh nggak? Atau sekarang kita dakwah lewat Zoom atau kita ceramah via Zoom, mungkin kalau pakai pendekatan dakwah yang sifatnya normatif, apa terlalu tekstual, skriptualis istilahnya, akan kita oh ini bid'ah, nggak boleh dakwah pakai Zoom, harusnya eh, offline, nggak boleh online, karena Rasul nggak pernah dakwah pakai Zoom. Ya iyalah, zaman dulu nggak ada internet. Itu kan kadang-kadang kita ada yang memang
ada yang memang itu bukan bid'ah yang memang yang tidak dilarang, tapi juga ada yang dilarang bid'ah yang sifatnya syirik. Misalnya tradisi satu suro di beberapa tempat sampai mencampur adukan ya dengan sangat menghamba kepada binatang apa ada kerbau putih yang memang sampai di begitu dielulukan di daerah Jawa atau sampai nyuci keris setiap satu suro atau kerisnya bisa terbang sendiri, bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang juga nggak ada aturannya, ini ke arah syirik ya. Tapi kalau diisi dengan kesenian yang juga Islami ya nggak masalah ya. Atau kayak 7 bulanan, 3 bulanan, ya kalau isinya doa pengajian ya nggak masalah ya. Cuma jangan diwajibkan aja gitu. Jangan kalau nggak salah kalau nggak 7 bulanan nggak selapanan itu dosa nggak juga, gitu. Cuma kalau isinya pengajian nggak masalah. Tapi tidak harus 7 bulan juga ya bikin tiap bulan pun nggak masalah ya ataupun 3 hari 7 hari 40 hari itu juga tidak diatur cuma tidak dilarang juga sih cuma juga jangan dijadikan sebagai soal kalau nggak 40 harian berarti dosa nggak juga cuma itu bagian kita nyari momentum buat orang ngumpul ya bar jadi apa namanya gitu. Jadi adat itu tidak semua adat itu salah gitu. Tapi juga tidak semua adat itu benar. Kita kita pilih-pilih mana yang tetap tetap yang sifatnya mubah, hukumnya mubah, tidak mengandung unsur kemusyrikan, tidak mengandung unsur melalaikan, kemaksiatan, nggak ada perjudian, nggak ada gambling, nggak ada perzinahan, itu baru kita ikuti. Makanya karena adat pun bagian dari sumber hukum Islam ya, al-urf dengan hukum Islam. Di samping Quran Sunnah juga ada hukum. Bahkan di Minang ada istilah adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Adat bersandi syarat, adat itu bersandi kepada syariat, syarat bersandi kepada kitab Allah. Jadi adat pun ya kayak mungkin tari saman di Aceh tetap Islami ya untuk aurat tari saman itu kan. Apakah dilarang? Ya, ya enggak juga kan. Jadi ya ya kembali kita inilah melihat-lihat mana yang punya potensi ke arah kemusyrikan, mana yang tidak. Kalau tidak ada istilah kemusyrikan, nggak ada nggak melanggar hukum Allah ya gas aja. Cuma jangan jadikan sebagai suatu kewajiban karena emang nggak wajib. Cuma kalau dilaksanakan ya boleh-boleh aja hukumnya begitu. Hmm. Baik, Ustaz. Mungkin di zaman dulu Islam masuk ke Indonesia pun kan melalui adat juga ya, Ustaz ya, Melalui, melalui melalui wayang, apa sembilan wali kita wali kita songo, juga wali kan songo, wali songo, melalui wali songo. ya, iya Wali Songo ya 9 wali itu. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Wah, Terima iya, kasih oke, atas Ustazah. informasinya. Terima kasih, Teh. Ustaz Nani ini, Prof. Heru, Ustaz Nani ini insya Allah sama ajarannya banyak nih ngajakin Luar teman-teman untuk biasa ikut ini. pengajian ya. Oke, eh, Benar-benar. saya Cuman buka, itu yang ya, saya buka pertanyaan menggebu. terakhir mungkin sebelum kita tutup kalau ada teman-teman ada yang bertanya. Dan kebetulan ini untuk ngundang Prof. Prof ini nggak tiap waktu nih bisa nih. Apa sih? Sibuk Apaan aja deh. terus. Silakan, yuk. Ya buat Mbak Yulita selamat ulang tahun deh. Yulita ulang tahun deh. Iya, barakallahu fi umri. Barakallah fi umrik. Ya, Berkah sepertinya umur nih. teman-teman udah pada jelas, Prof. Heru. Mungkin bisa kita tutup dengan Siap. doa majelis, Mangga, Prof. mangga, mangga. Ya, mangga, Silakan, Prof. silakan. Silakan, Prof. Izin. Ya, kita dengan baca doa. Ya, Sebentar, cari dulu doanya. Oh, ini dia. Oke. Mari teman-teman kita berdoa untuk kebaikan kita, angkatan 90, keluarga kita, orang tua yang masih ada yang udah nggak ada, anak-anak, eh, ponakan, paman, bibi, kakek, nenek, dan sebagainya, termasuk kaum muslimin, pemimpin kita di Indonesia, di dunia, dan juga di wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi jalil karim wazika wazimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka afwa wal afiyah wa fi dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizyid dunya wa azzabil akhirah. Allah
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa nus'aluka min su'amita wan nar wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Prof. Heru, Ustadz Heru. Dengan demikian kita selesaikan pengajian kita. Makasih Tenani, terima kasih eh, Fauzia, Ustadz Ipang Anissa. untuk pengajian ini. Mohon maaf bila ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu minggu depannya, Nanya. Insya Insya Allah. Allah, insya Allah. Ya, Sehat-sehat kasih. semuanya. Pamit Saya dulu. semuanya. Ah, Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih, Pak salam. Heru.